Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat-sehat saja kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 7, yaitu tentang indahnya keberagaman di negeriku. Kita khususkan membahas materi tentang pokok pikiran. Sudah siap belajar ya? Yuk kita simak materi berikut ini. Menentukan pokok pikiran paragraf. Yang pertama, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Yang kedua, pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Yang ketiga, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi paragraf. Yang kelima, dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama paragraf. Yang keenam, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Yang ketujuh, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Dalam sebuah paragraf, selain ada kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama dan bisa juga tidak sama persis, tetapi diubah susunan katanya. Kalimat utama bisa tersurat atau tertulis dengan jelas dalam kalimat tersebut, atau tersirat, tidak tertulis dengan jelas. Kita akan lihat ciri-ciri ide pokok. Yang pertama yaitu memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau juga kalimat penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan maupun alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Kita akan lihat cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Yang kedua yaitu menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Pokok pikiran sebuah paragraf terletak di 3 posisi, atau ibu singkat A, B, C, supaya kita mudah ya. Apa yang A? A, yaitu pokok pikiran terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Yang B, yaitu pokok pikiran terletak di belakang atau akhir paragraf yang disebut paragraf induktif. Yang C, yaitu pokok pikiran terletak di awal dan di akhir atau penggabungan A dan B yang disebut paragraf campuran. Kita bisa menyimpulkan bahwa pokok pikiran ada di awal paragraf
bila memiliki ciri antara lain, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus membaca kalimat awal paragraf. Selanjutnya kita fokus pada kalimat kedua. Jika di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat utama. Yang kedua, ada kata rujukan seperti kata ini, itu, dan tersebut. Ketiga, terdapat kata ganti orang. Bisa itu kata ganti mereka, ia, dan nya. Yang berikutnya yaitu pokok pikiran yang ada di akhir paragraf atau sering disebut dengan paragraf induktif. Kita akan lihat ciri-ciri di kalimat paling belakang paragraf. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan kata konjungsi yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Nah, ini kita simpulkan bahwa paragraf ini termasuk paragraf induktif. Berikutnya, paragraf campuran. Jika kedua ciri tersebut yang sudah kita bahas, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif, ada termuat di situ. Nah, paragraf yang seperti ini kita sebut dengan paragraf campuran. Berikut Ibu akan bacakan sebuah paragraf. Diana, anak yang rajin belajar. Sepulang sekolah, ia berganti pakaian dan makan siang. Sehabis makan siang, biasanya Diana mengerjakan PR. Jika tidak ada PR, ia akan menata bukunya atau mencoba mengingat-ingat pelajaran yang baru dia terima. Selanjutnya, ia tidur siang. Pada malam harinya, baru ia belajar untuk pelajaran esok hari. Nah, kita lihat ya, di sini Ibu beri warna merah iya. Nah, kita ingat tadi ya, ciri yang pertama, pada kalimat kedua itu ada kata iya. Nah, ini merupakan salah satu ciri bahwa paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Nah, Diana anak yang rajin belajar. Nah, ini intinya. Selanjutnya, ini dijelaskan, sepulang sekolah ia berganti pakaian. Setelah ganti pakaian ia makan siang. Sehabis makan siang biasanya dia mengerjakan PR. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingat-ingat lagi ya penjelasan tadi untuk menjawab atau mencoba mencari jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama, pokok pikiran bacaan di atas adalah kira-kira apa pokok pikirannya? Apa yang sudah dijelaskan tadi? Yaitu Diana anak yang rajin belajar. Nah, paragraf bacaan di atas termasuk paragraf deduktif ya, karena pokok pikirannya ada di awal paragraf. Pertanyaan yang ketiga, kalimat utama bacaan di atas yaitu Diana anak yang rajin belajar. Nah, ini kebetulan antara pokok pikiran dengan kalimat utama ini sama. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan juga setelah mencoba menjawab dari contoh tadi, apakah kalian sudah cukup mengerti? Nah, Ibu harapkan kalian sudah cukup paham ya. Nah, oleh sebab itu kalian nanti bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku cetak. Selamat belajar, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Nah, untuk tugas berikutnya, kalian kerjakan dari buku cetak Bahasa Indonesia
pada halaman 78 bagian F dan G. Ditulis di buku latihan, nanti hasilnya dikirim ke GC dan bukti fisiknya nanti dikirimkan saat waktu yang sudah ditentukan. Nanti diumumkan lagi ya kalau sudah selesai PSBB. Nanti buku-buku kalian bisa dikumpulkan. Selamat mengerjakan tugas dan teliti saat mengerjakan. Terima kasih.